yang keren. Mau? Tepuk tangan dulu dong. Oke. Saya punya satu yang namanya adalah 3K. Supaya gampang telinga. Apa? 3K. Coba katakan begini 3. Jadi 3K. 3 kali kan ya. Jadi yang pertama adalah yang namanya konsep kita. Jadi kalau kita mau ngomong, pasti kan kita sudah punya konsep apa yang mau kita katakan. What you think, apa yang kamu pikirkan. Kamu sedang memikirkan apa? Mau menyampaikan apa kira-kira? Oh, hari ini ngomong tentang MBG. Misalnya apa yang begitu? Makan bergizi gratis. Anda harus riset. Harus punya wawasan MBG itu apa sih, tujuannya presiden itu apa dasar hukumnya, dan adakah pengalaman di negara lain yang terkait MBG, kemudian bagaimana prosesnya pelaksanaannya, apa plus minusnya, harus riset dengan fakta yang solid. Inilah penting yang pertama yang punya konsep supaya kita punya nilai dengar. What you think. Yang pertama konsep harus ada di benak kita. Sama kemarin teman-teman di Google Drive kita kasih contoh berapa dan silakan buat sendiri sesuai yang dia mau. Kalau nggak sempat buat pakein aja. Ini. Yang kedua apa kira-kira? Setelah konsep apa? Yang kedua. Konsep dulu, yang kedua adalah konten kita. What you say, apa yang akan kamu kali ini, bagaimana cara membuat narasinya, bagaimana menyusun alur kata-katanya, bagaimana memilih kata-kata yang baik dan tatasan baik. Tentunya adalah alur pesan yang memberikan juga. Dan setelah konsep, tahu konten, yang ketiga apa? Adalah koneksi. How you connect, bagaimana Anda selalu terhubung. Ini bagian yang paling menantang. Karena komunikasi adalah dua arah. Sinyal dan pesan harus terus mengalir antara pembicara dan audiens. Tidak boleh audiens yang hanya ngomong sendiri. Inilah nanti elemen vokal, body language kita, dan bagaimana membangun yang namanya hubungan emosional dan namanya audiens. Inilah teman sekalian yang kita bahas hari ini adalah 3K. Apa 3K? Konsep, konten, sama koneksi hubungan. Yang pertama naik, yang kedua datar, yang ketiga turun. Jadi ini juga bagian dari teknik komunikasi. Bagaimana saya tidak mengatakan naik, tapi ada langsung ada naik. Yang kedua datar, yang ketiga orang jauh lebih paham. Dibandingkan ada 3 yaitu naik, yang kedua datar, yang ketiga turun. Naik enggak? Ya, naik gas. Harus ada gerakan tangan. Jadi ke tengah, ke kiri. Yang keempat apa yang nasihat yang keempat? Ayo yang kemarin digeder. Seperti memegang bola. Nah, gini kan? Coba pegang bola gini ya, di atas dada kita gini, tengah, ke kanan, ke tengah, ke kiri, ke tengah, ke atas, kiri, tutup, ke depan, tutup, tangan kiri ke depan, tutup, 2 tangan dibuka. Gini. Gunakan seperti ini. Tangannya gunakan. Itu akan hilangkan harus kita. Baik, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membahas tentang salah satu buah yang banyak tumbuh di Indonesia, yaitu buah pisang. Walaupun pada saat
hari ini juga ada standar di mana lulusan S1 itu biasa saja. Banyak orang yang memilih untuk melanjutkan S2. Salah satu contohnya saya mengambil S2 di fakultas orang tua dari guru saya untuk melanjutkan kuliah. Setelah berjalannya waktu dan sekarang masuk semester 4, banyak pikir-pikiran untuk kedepannya mau lulus. Kalian, di sini kita tahu bahwa pagar yang ada di depan mengalami sebuah perkaratan yang bernama korosi. Korosi itu bukan berbicara tentang hasil, tapi bagaimana reaksi yang terjadi di dalamnya. Oke, tepuk tangan dong. Silakan siapa yang pasang aja ada. Kita akan dihadapkan oleh orang-orang banyak ya, kita harus paksa bicara dengan banyak. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, aku Zahwa dari S1 Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan membahas tentang korosi, di mana seperti yang kita lihat tadi ada besi yang sudah berkarat. Mengapa demikian? Nah, kita bahas yang pertama dulu, besi. Mengikuti sharing kita bareng hari ini. Hari ini aku akan bicara sedikit atau bagaimana sih kita bisa memilih kacamata atau jenis kacamata yang cocok Di sini kira-kira mahasiswa kimia, mahasiswa pendidikan kimia. Nah, kimia dari audio. Teman-teman pernah nggak sih bertemu dengan orang yang ketika dia berbicara, orang-orang langsung mendengarkannya? Di mana di dalam kota Malang ini ada 3 universitas besar.